Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan kita pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Dr. Maftuha MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya mohon izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kita yang berjudulkan bagaimana menjadi pendidik yang baik. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nabila Nurjana selaku moderator pada kegiatan kita hari ini. Selanjutnya ada Fauzan Irgi dari nomor NIM 28, ada Marcella Ananda dengan nomor NIM 48, dan Dewi Yuliana dengan nomor NIM 53. Ya, selanjutnya kita langsung masuk aja ke materinya. Ya, kepada Fauzan Irgi dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidik. Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru. Sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan, keterampilan teknis, dan sikap kepribadian tertentu. Yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar, mengajar, dan latihan. Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya. Menjadi anggota organisasi profesional pendidikan, memegang teguh kode etik profesinya, dan ikut serta di dalam mengomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerjasama dengan profesi yang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Minta tolong, oke. Baik, selanjutnya ada peran seorang pendidik. Yang pertama sebagai fasilitator. Maksudnya apa sih? Jadi guru itu memberikan pelayanan kepada sang peserta didik untuk memudahkan mereka dalam proses belajar mereka gitu. Nah, selanjutnya guru sebagai pembimbing. Ketika murid-murid itu merasa kebingungan atau tidak tahu harus melakukan apa, di situ peran guru diperlukan supaya murid-murid itu bisa lebih paham dan mengerti gitu ilmu yang akan mereka dapatkan gitu. Selanjutnya ada sebagai motivator. Guru itu selain kita itu memberikan ilmu, kita juga harus memberikan semangat kepada murid-murid yang kita ajar supaya mereka itu lebih mudah untuk menyerap ilmu-ilmu yang kita berikan gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi, memberikan apresiasi, kita beri mereka dukungan juga supaya mereka itu lebih mau untuk menerima dan melakukan proses pembelajaran. Ya, selanjutnya sebagai manusia sumber. Kita kan sebagai seorang guru sudah sepatutnya untuk memiliki ilmu ya. Jadi maksudnya manusia sumber ini kita sebagai sumber ilmunya gitu. Jadi kita memberikan ilmu kepada mereka dan mereka meresap ilmu yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka menjadi lebih mengerti gitu. Jadi ketika mereka punya pertanyaan atau mereka kebingungan atas sesuatu, mereka itu bertanya kepada kita sebagai manusia yang ibaratnya sebagai manusia sumber gitu. Oke, silahkan dilanjut. Baik, selanjutnya syarat seorang pendidik. Menurut Maimah Muhajir, syarat pendidik itu yang pertama, memiliki pengetahuan lebih. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seorang pendidik itu pastinya harus memiliki ilmu yang lebih daripada sang peserta didiknya gitu. Jadi sang peserta didik itu ketika mereka belajar itu mereka kalau misalnya punya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tuh lebih kritis atau lebih merinci gitu, kita bisa meluruskan atau menjawab kebingungan yang ada di pikiran mereka gitu. Terus mengimplikasikan nilai dalam pengetahuan. Jadi maksudnya itu kita itu gimana ya, kita
pelaksanaan pembelajaran itu tuh kayak bukan hanya kita memberikan ilmu kepada mereka, tapi kita juga harus punya metode-metode ajar supaya ilmu yang kita sampaikan itu efektif, nyampe ke merekanya tuh efektif gitu. Jadi nggak sembarangan cuman kita hanya memberitahu gitu. Jadi supaya mereka lebih mudah untuk memahami gitu. Selanjutnya, bersedia menularkan pengetahuan serta nilai pada orang lain. Tentunya sebagai seorang guru, kita tuh nggak boleh pelit ilmu gitu. Jadi ketika kita punya ilmu yang lebih, kita usahakan untuk menyebarkannya gitu ke murid-murid kita. Jadi kita harus menularkan pengetahuan yang kita miliki ke murid-murid peserta didik kita. Selanjutnya, silakan next PPT-nya. Ya, sedangkan menurut Dirto Hadi Susanto dan Dwi Siswoyo, syarat pendidikan itu yang pertama mempunyai perasaan terpanggil sebagai tugas suci. Jadi kita itu kan memberikan ilmu ya kepada orang lain, dan menurut saya nggak semua orang itu mau dan mampu untuk memberikan ilmunya kepada orang lain. Jadi kita harus tahu nih kalau kita ini tuh sebagai seorang guru nih melakukan tugas yang mulia gitu, tugas yang suci gitu. Nah, selanjutnya mencintai dan menyayangi peserta didik. Kita sebagai seorang guru itu nggak boleh terlalu kasar, nggak boleh terlalu galak. Jadi tegas dan kasar atau galak tuh beda ya. Jadi kita tuh sebisa mungkin harus menunjukkan kalau kita itu sayang gitu loh ke peserta didik kita, ke murid-murid kita gitu. Jadi mereka tuh lebih nyaman untuk memperoleh atau menerima ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Selanjutnya, mempunyai rasa tanggung jawab yang didasari penuh akan tugasnya. Nah, seorang guru itu kan memberikan ilmu ya kepada murid-muridnya. Nah, kalau misalnya gurunya itu tidak memberikan ilmu, berarti kan tidak bertanggung jawab gitu. Nah, di sekolah juga seorang guru itu tidak hanya memberikan ilmu, tapi seorang guru juga memberikan evaluasi kepada murid-muridnya. Kira-kira ini murid-muridnya udah benar belum ya? Kira-kira murid-muridnya ini udah mencapai target untuk pengetahuannya belum ya gitu kan, ada kan indikator penilaiannya gitu. Jadi kita sebagai seorang guru juga memiliki tanggung jawab lain gitu. Selanjutnya boleh di next PPT-nya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Marcella, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai peranan seorang pendidik. Peranan seorang pendidik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa merupakan peranan yang sangat penting, karena salah satu indikasi keberhasilan tugas seorang pendidik adalah jika siswa mampu mencapai prestasi belajarnya dengan sebaik mungkin. Jadi balik lagi ke materi yang sebelumnya, seperti yang Abel bilang, seorang guru ini mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan yang dicapai oleh murid-muridnya. Boleh di next, Irgi. Krishna mengatakan bahwa bila harus memilih, maka profesi guru adalah profesi yang paling mulia. Jadi maksud dari kata ini adalah sebenarnya semua profesi itu mulia jika memuat kebaikan untuk sesama. Tetapi dalam kalimat ini, jika kita harus memilih profesi, maka pilihlah profesi guru. Karena profesi guru adalah profesi yang paling mulia. Lalu Krishna juga mengatakan bahwa ada 3 profesi yang mulia. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah dokter, dan yang ketiga adalah pengacara, hakim, atau jaksa. Maksud dari kalimat ini adalah tingkatan-tingkatan profesi sesuai dengan tingkat kemuliaannya. Jadi seperti kalimat sesuai dengan kalimat yang tadi, yang pertama itu diduduki oleh guru, yang kedua diduduki oleh dokter, dan yang ketiga ada pengacara, hakim, atau jaksa. Boleh dilanjut, Irgi? Untuk selanjutnya ada kode etik guru. Menurut William, etik adalah ilmu pengetahuan tentang norma atau aturan, ilmu pengetahuan tentang tingkah laku kehidupan manusia di dalam masyarakat, yang mana ilmu pengetahuan tersebut akan menentukan tingkah laku itu benar atau salah, baik atau buruk, atau sesuatu yang semacamnya. Maka kita sebagai guru memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Kayak kode etik ini menjadi pedoman
untuk guru agar tetap bisa profesional sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesinya. Di sini ada 4 kode etik guru. Yang pertama yaitu guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya. Kode etik yang pertama ini maksudnya adalah kita sebagai pendidik atau guru sebisa mungkin secara individu atau bersama-sama dengan rekan kita untuk meningkatkan kerja profesional kita. Lalu yang kedua ada guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam keseluruhan. Pada poin kedua ini maksudnya adalah kita sebagai guru berusaha berbuat baik dan bersikap baik ketika kita sedang berada di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu yang ketiga, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu profesional sebagai sarana pengabdian. Lalu yang keempat, ada guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Maksud dalam poin 4 ini adalah kita bersama rekan-rekan kita sebagai guru atau pendidik sebisa mungkin melaksanakan segala ketentuan yang sudah pemerintah tentukan untuk kita sebagai tenaga kerja pendidik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dewi Yuliana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Abel. Jadi di sini ada 11, ada pendidik. Yang pertama itu tidak berhenti menuntut ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti yang kita tahu, dari kecil itu kita udah belajar banyak. Entah itu belajar berjalan, entah itu belajar makan, belajar pakai baju, dan lain-lain. Belajar itu nggak terbatas ya. Bahkan dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, karangan Imam Syekh Az-Zarnuji, beliau menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu dilakukan ketika kita dari ayunan sampai kita ada di liang lahat. Dan dalam kitabnya Adabul Alim karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau menyebutkan bahwasanya ketika kita masih terus belajar, itu artinya kita termasuk ke dalam orang yang pandai. Sedangkan ketika kita sudah merasa pandai, maka itu mulailah kita menjadi orang yang bodoh. Yang kedua itu bertindak dengan ilmu. Pendidik seharusnya menjadikan landasan tindakannya itu dengan ilmu. Artinya tidak sembarangan gitu. Karena pendidik ini sebagai tokoh yang akan dicontoh oleh murid-muridnya. Kemudian bersikap tenang. Artinya pendidik itu nggak boleh gerasak-gerusuk gitu, dalam menghadapi berbagai persoalan. Kemudian yang keempat itu tidak takabur. Karena Rasulullah aja gitu kan, yang bahkan dalam kitab Ta'lim disebutkan bahwa tidak ada manusia yang lebih sempurna, yang tidak ada manusia yang lebih pandai daripada Rasulullah. Rasulullah itu tawadu gitu. Tawadu itu artinya rendah hati. Apalagi kita yang jauh banget sama Rasulullah. Wajib memiliki sikap tawadu, nggak boleh takabur meskipun mungkin nanti kita udah jadi pendidik atau orang yang berilmu. Kemudian bersikap lembut terhadap murid. Nah, sikap ini kan sangat berpengaruh pada mental murid gitu. Jadi, ketika kita mengajar atau ketika kita menjadi pendidik, maka adab kita salah satunya itu adalah bersikap lembut terhadap murid. Yang ke berapa nih? Keenam, itu kita tidak boleh membanggakan diri, sama seperti tadi, tidak boleh takabur. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya. Jadi ketika kita mau mengasih pertanyaan, itu harus disesuaikan dulu tingkat kesulitannya dengan audiens yang akan kita tanyai. Apakah dia sekiranya pengetahuannya itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau sekiranya pengetahuannya itu belum mampu. Jadi harus mengetahui kemampuan dari audiens atau peserta didik yang kita ajar. Kemudian merendah dengan mengatakan saya tidak tahu. Dalam kitab Adabul Alim disebutkan bahwa mengatakan saya tidak tahu itu termasuk dari ilmu. Jadi intinya ketika ada yang memang tidak bisa dijawab atau apa, tidak ada salahnya seorang guru mengatakan saya tidak tahu. Next. Bersedia menjawab secara ringkas pertanyaan yang diajukan penanya yang kemampuan berpikirnya masih terbatas. Jadi intinya
terkesan bertele-tele gitu, langsung pada poin-poinnya agar si peserta didik ini mampu memahami jawaban, menghindari sikap yang tak wajar, seperti yang tadi tidak boleh takabur, tidak boleh membanggakan diri. Intinya seorang guru itu menjadi panutan atau contoh bagi si muridnya. Bahkan ada istilah yang bilang bahwa meskipun profesi guru itu nggak bernilai gitu, tapi ketika di hadapan murid-muridnya, guru itu adalah seorang bintang. Jadi nggak boleh melakukan sikap yang tak wajar. Kemudian mendengar dan menerima argumentasi dari orang lain meskipun ia seorang lawan. Yap, jadi harus siap jika ada yang menyanggah atau melawan gitu argumentasi dari kita, ya karena sama-sama manusia pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Next. Kenapa perlu kode etik guru? Tadi seperti yang udah disebutin sama Marcella, agar kita itu terhindar dari penyimpangan profesi karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Maaf, berisik. Kemudian yang kedua, itu untuk mengatur hubungan dengan murid, teman sejawat, dan masyarakat, jabatan profesi, dan pemerintah. Intinya, kode etik atau adab ini sebagai titik tumpu kita agar tidak melakukan kesalahan dalam mengajar. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab terhadap profesinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Abel. Terima kasih kepada Dewi Yuliana. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Fauzan Irgi, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi pendidik di Indonesia. Hasil studi yang telah dilakukan terhadap kurang lebih 60 orang guru di Jakarta menunjukkan bahwa 75% guru tidak mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik. Rendahnya kompetensi guru salah satunya disebabkan oleh minimnya minat masyarakat untuk menjadi guru. Mengapa? Karena di Indonesia masa depan menjadi guru masih tidak menjanjikan. Berbeda dengan di Finlandia, hal ini disebabkan oleh gaji guru di Finlandia sangat besar, serta negara dan rakyat Finlandia menempatkan guru sebagai profesi terhormat dan mereka yang menyandang profesi guru merasa mendapat sebuah prestasi dan kebanggaan sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Boleh dilanjut PPT-nya. Oke, baik. Ya, selanjutnya mohon izin saya akan menjelaskan sendiri. Jadi, kompetensi guru dalam penelitian. Di Indonesia itu, cenderung yang terjadi itu guru tidak melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka gitu. Harusnya mereka itu harusnya mereka mencari ide-ide atau metode-metode ajar yang baru yang lebih efektif gitu untuk supaya para siswa yang diajar itu lebih mudah untuk menyerap informasi yang kita berikan gitu. Namun sayangnya masih kenyataannya masih kurang gitu. Bahkan guru-guru ini tuh seperti yang dijelaskan oleh Irgi tadi, masih menganggap kalau profesinya itu bukan profesi yang bagus karena memang di Indonesia sendiri untuk gaji guru honorer itu sebenarnya kalau boleh jujur memang agak terlalu sedikit menurut saya ya, seperti 200-300 ribu per bulan, bahkan banyak kasus juga yang mereka itu gajinya sering tertunda gitu. Jadi makanya kondisi guru di Indonesia ini masih kurang peminat gitu karena mereka menyadari kalau menjadi guru itu nantinya mungkin mereka tuh tidak akan sejahtera seperti misalnya mereka menjadi dokter atau misalnya mereka menjadi pilot gitu yang memang nominal gajinya itu besar gitu. Boleh dilanjut? Ya, menurut Gunawan tahun 2011 beliau mengungkapkan bahwa publikasi internasional Indonesia itu sangat rendah, bahkan jumlah publikasi
ilmuwan di Indonesia itu dapat dikalahkan oleh publikasi satu perguruan tinggi di Malaysia. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena ada banyaknya faktor yang mendasari, meliputi kompetensi dosen, kualitas referensi, dan yang paling vital menurut penulis itu adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kualitas dari para peneliti di Indonesia ini memang sekiranya harus terus ditingkatkan gitu supaya kita dapat menjadi negara yang lebih unggul gitu dari negara yang lain seperti itu. Bisa dilanjut? Ya, selanjutnya kesimpulannya adalah pendidik itu merupakan seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Selain mengajarkan ilmu, pendidik itu juga harus bisa mengarahkan murid ke arah yang lebih benar. Pendidik itu bukan cuma pekerjaan yang mudah gitu loh, karena semua orang mungkin bisa ngasih tahu ilmu ke orang lain, tapi belum tentu mereka bisa mengajar orang lain gitu, karena bisa saja metode ajaran mereka berikan itu kurang efektif sehingga orang yang mereka beri ilmu itu kurang dapat menyerap informasi yang dia berikan. Nah, kesimpulan dari permasalahan pendidikan yang ada di pendidik di Indonesia itu memang karena lebih ke arah gaji, karena pendidik di Indonesia itu gajinya terlalu kecil sehingga menyebabkan peminatnya itu sedikit. Boleh dilanjut? Nah, ini sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman di sini maksudnya itu adalah kita sebagai seorang guru di dunia, di Indonesia mungkin lebih tepatnya ya, dianggap mungkin bukan sebuah profesi yang mulia gitu, tapi ketika kita sudah berhadapan sama Allah nanti, insya Allah kita tuh derajatnya tuh akan dinaikkan gitu, sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh berkata bahwa kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain dan ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, kemudian bermanfaat untuk orang banyak, ilmu yang bermanfaat itu nanti tuh akan terus mengalir pahalanya di diri kita gitu. Jadi itu akan menjadi amal jariah untuk kita nanti di hari akhirat nanti, yang seperti kita tahu ya, di dunia ini tuh kita cuma sementara teman-teman, material memang bisa dicari dan material itu bukan hal yang kekal, tapi untuk pahala itu adalah hal yang kekal dan untuk bekal kita nanti di akhirat. Jadi sebagai seorang guru, kita sesama calon guru saling mengingatkan kalau kita harus ikhlas ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain, supaya nantinya pahala yang kita dapat itu murni gitu. Allah memberikan kita pahalanya tuh ikhlas gitu. Oh ya, kamu pantas mendapatkan pahala ini karena kamu ikhlas menyalurkan ilmu-ilmu kepada orang lain gitu teman-teman. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Ya, berikut merupakan sumber referensi yang kita gunakan dalam menyusun materi ini. Ya, boleh untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Baik, saya akan pilih dari penanya tercepat. Ya, maaf, masih loading. Oh iya, baik, untuk yang pertama ini ada Saudara Hilmi Gebiar Fadilah. Ini bisa disebutkan pertanyaannya? Tadi kan dijelaskan ada beberapa kode-kode etik pada guru gitu kan. Nah, kira-kira kode etik pada guru itu apa aja? Terus udah sih itu aja deh. Terima kasih kelompok 4. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin boleh disebutkan nama lengkap dan NIM-nya. Nama lengkap saya Hilmi Gebiar Fadilah, nomor NIM-nya 29. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada dari Nailatul Hidayah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Amel. Nama saya Nailatul Hidayah dengan NIM 47 ingin bertanya. Kan tadi pada PPT bahwa guru itu sebagai manusia sumber. Nah, jika ada murid yang bertanya, namun kita tidak dapat menjawabnya, bagaimana kita menanggapi murid tersebut. Gitu. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Saudari Anissa Kirana. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh minta waktunya sebentar ya untuk mendiskusikan. Mohon izin Ibu Abdullah, Mbak Ade. Ya, mohon izin ya Ibu sebentar. Iya, silakan. Silakan. Kalau bisa ditulis di chat room ya, pertanyaannya nanti yang melihat kan lebih banyak untuk menjawab. Iya, yang pertama saya serahkan kepada Marcella Ananda, kepadanya saya persilakan. Baik, saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Hilmi. Tadi pertanyaannya kode etik guru itu apa aja? Nah, saya ingin menjawab, terdapat 9 kode etik guru di Indonesia yang sudah ditetapkan melalui keputusan Kongres PGRI pada tahun 2008. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Lalu yang kedua, guru memiliki kejuruan profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Lalu yang ketiga, guru mengadakan komunikasi dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Lalu yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baik kepentingan anak didiknya. Lalu yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Lalu yang ketujuh, ada guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Lalu yang kesembilan, guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Lalu yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Apakah sudah terjawab, Hilmi? Sudah, terima kasih Sela dan kelompok 4. Terima kasih kembali, Hilmi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marcella yang sudah membantu untuk menjawab. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Naila akan dijawab oleh Dewi Yuliana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Abel. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Bagaimana sikap guru apabila tidak bisa menjawab pertanyaan dari muridnya? Seperti yang tadi udah ada di slide, di salin dia, itu bahwa tidak apa-apa gitu ketika seorang guru menjawab saya belum tahu atau mungkin bisa dijawab di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi pas ditanya sama guru mungkin belum tahu jawaban, ditanya sama guru. Ditanya sama murid itu belum tahu jawabannya, bisa tuh kita menggali dulu, membaca literatur dan menggali informasi yang sekiranya dapat menjawab pertanyaan dari si murid itu tidak masalah gitu jika menjawabnya bukan saat itu juga. Jadi kalau menurut saya bilang aja ke muridnya masih kurang literatur dan perlu membaca kembali literatur agar jawaban nanti yang diberikan tidak salah. Nah, begitu menurut saya. Semoga menjawab, Naila. Selanjutnya saya kembalikan kepada Abel. Baik, terima kasih kepada Dewi Yuliana. Mungkin teman yang lain ada yang mau menambahkan atau berkomentar sekiranya? Langsung on mute. Oh ya, silakan. Sebenarnya ya benar yang dikatakan sama tadi Dewi, untuk bilang tidak tahu mengenai apa yang ditanyakan oleh muridnya, dan itu juga merupakan salah satu contoh atau penerapan kejujuran gitu kepada muridnya, bahwa kita jujur gitu bahwa saya itu benar-benar nggak tahu gitu. Jangan bilang kita malah kayak
menjawab tapi jawabannya salah gitu. Mending kita bilang tidak tahu, kalau misalkan itu jadi muridnya juga akan mengerti gitu bahwa seorang guru juga tidak mengetahui seluruh apa ilmu yang ada di dunia gitu kan. Jadi saya setuju dengan jawabannya Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erliana. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang dilontarkan oleh Anissa Kirana. Ketika seorang murid curhat ke kita gitu ya, terus dia tuh berkata kalau teman-temannya itu bawa peralatan yang dilarang dibawa untuk ke sekolah gitu. Apa yang kita lakukan gitu? Ini pendapat pribadi saya. Yang pertama, ketika seorang murid itu sedang bercerita, itu kita sebagai seorang guru yang pertama harus mendengarkan. Yang kedua, kita tuh jangan sampai membuat dia merasa kalau dia nggak percaya sama kita gitu. Nah, jadi apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan menerima informasi dari dia, dan kemudian saya akan memberi motivasi kepada dia. Terima kasih karena kamu sudah berlaku jujur, dan saya harap kamu tidak ibaratnya tuh bermusuhan dengan teman-temannya gitu. Nah, yang selanjutnya saya itu akan bersikap netral, dan saya itu tidak akan mengadu domba si anak itu. Misalnya mungkin aja kan ada yang kayak langsung ke kelas marah-marah, terus kayak katanya si murid, kamu bawa HP gitu-gitu kan pasti nantinya akan menimbulkan ibaratnya adu domba gitu lah antara dua murid itu, dan hubungan antara dua murid itu pastinya nanti akan tidak baik. Jadi saya sebagai seseorang yang menerima informasi dari murid, saya akan menjaga nama baik si murid tersebut. Nah, yang selanjutnya yang saya lakukan adalah saya tidak akan langsung tahu-tahu proses gitu. Saya akan memberi jeda sebentar, dan kemudian saya akan berkoordinasi dengan misalnya OSIS atau kepala sekolah untuk mengadakan sidak dadakan gitu. Jadi bukan karena misalnya ada sidak karena ada yang mengadu gitu, enggak. Karena memang sidak itu kan diadakan itu memang mendadak gitu ya. Jadi saya akan merahasiakan informasi yang telah diberikan oleh murid tersebut. Maksudnya informannya itu yang memberi informasinya itu siapa, dan kemudian saya akan bertindak dengan melakukan penyidakan namun tidak diberitahukan gitu loh. Jadi netral. Jadi nggak ada yang merasa sakit hati atau tidak ada yang merasa dihianati. Kan kalau misalnya anak-anak itu pasti kan nanti dia bilangnya gini, kenapa sih, kamu kan teman aku, kenapa harus ngadu ke guru, kenapa sih cepu bla 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 gitu kan. Nah, pasti nantinya akan berimpact itu ya jadinya bakalan buruk gitu loh nanti ke mereka, takutnya nanti anak itu nanti dikucilkan atau gimana segala macam gitu. Jadi nanti saya sendiri yang akan menindak tuh. Menjawab nggak pertanyaannya? Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat yang berbeda. Silahkan langsung on mic aja. Baik. Kalau tidak ada, sebelumnya Ibu Maftuha, saya mau tanya ini dilakukan tanya jawab sesi kedua atau bagaimana Ibu? Atau langsung aja? Ibu Maftuha, maaf izin tanya, ini dilanjutkan sesi kedua pertanyaannya atau bagaimana? Ya, dilanjutkan sesi kedua. Oh iya, baik. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Shania Dwi Septiani, boleh disebutkan pertanyaannya? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana sih menurut kelompok kalian itu jika tidak ada seorang guru di suatu daerah atau wilayah, sedangkan di wilayah itu tuh banyak anak-anak kecil yang butuh pembelajaran. Jadi intinya tuh di wilayah itu anak-anak itu cuma tahu main doang, tapi dia tidak tahu arti pendidikan gitu. Nah, jadi gimana menurut kalian untuk menanggapi anak-anak kecil di daerah itu sebagai pendidik? Itu saja, terima kasih. Ya baik, sebelumnya Shania NIM berapa ya? Mohon maaf. Saya Shania Dwi Septiani dengan 04. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Amelia Putri, padanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin bertanya, bagaimana pendapat kelompok kalian
tentang seorang pendidik yang selama ini tuh dia hanya datang, terus absen, terus tugas, terus lalu duduk sambil menunggu waktu pelajaran selesai tanpa memberi penjelasan apapun tentang pelajaran yang dibawakan. Apakah mereka juga disebut pendidik baik serta pendidik profesional? Lalu apakah dalam perkuliahan daring ini nih dosen dan guru termasuk tenaga pendidik yang baik serta profesional? Jika tidak, mengapa, dan jika iya, mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Nadia Nur Aziza, boleh dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya, jadi berdasarkan 4 peran dari guru tersebut yang sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, nah kira-kira apakah semua peranan tersebut harus dicapai oleh seorang guru? Misalnya ada salah satu peranan yang nggak tercapai sama guru tersebut, apakah masih bisa dianggap sebagai pendidik yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya Nadia NIM berapa ya? NIM 22. Baik, untuk Amelia, maaf tadi belum disebutkan NIM-nya NIM berapa? NIM 02. Baik, terima kasih. Oke, mohon izin ya untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Marcella. Tadinya saya persilahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Amelia mengenai pendapat kelompok kami tentang seorang pendidik yang selama ini hanya datang absen, memberi tugas, lalu duduk sambil menunggu waktu pelajaran selesai. Menurut kelompok kami, jika kita lihat dari Undang-Undang Guru dan Dosen pada bab 3, pasal 7 ayat 1, guru yang hanya datang, absen, lalu duduk sambil menunggu waktu pelajaran selesai tanpa memberi penjelasan, bisa disebut bukan pendidik yang profesional. Kenapa? Karena profesi guru adalah pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, seperti materi yang sudah kita paparkan tadi. Ada beberapa peranan, ada beberapa kode etik. Nah, sedangkan guru atau dosen yang datang hanya sekedar absen dan memberi tugas, itu tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Lalu, seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dari poin-poin tersebut saja mereka sudah tidak memiliki komitmen tersebut. Terbukti mereka tidak menjalankan komitmen-komitmen yang sudah disebutkan tadi.
Berarti secara prinsip kita bisa menyatakan bahwa dosen atau guru tersebut tidak profesional. Untuk selanjutnya akan ditambahkan tabel. Baik, terima kasih Mbak Marcella. Selanjutnya, apakah dalam kuliah daring ini dosen dan guru termasuk tenaga pendidik yang baik atau profesional? Apakah? Oke. Menurut pendapat kami, kuliah atau sekolah daring ini kan baru kali ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Menurut saya, seorang pendidik di Indonesia itu sudah sangat profesional dengan adanya sistem pendidikan dengan daring ini gitu, karena menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi yang tidak kita perkirakan, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang kita sendiri bahkan awalnya bingung mau ngapain gitu kan, bagaimana caranya atau bagaimana sistemnya, yang awalnya kita tidak mengerti dengan teknologi, yang awalnya kita nggak tahu Google Classroom, yang awalnya kita tidak tahu tentang Google Meet, kita nggak tahu Zoom, itu sekarang semua kita sudah sangat awam gitu ya. Nah, menurut saya pendidik yang sekarang ini mengajar lewat daring ini termasuk pendidik yang profesional karena mereka mampu menyesuaikan diri dalam kondisi kondisi apapun gitu loh. Meskipun kita berada dalam kondisi yang jauh gitu, ada yang rumahnya di Medan, ada yang rumahnya di Jawa, ada yang rumahnya di Jakarta, tapi kita semua bisa bareng-bareng berdiskusi, kita sama-sama bisa melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun kita dalam tempat yang berjauhan gitu. Jadi menurut saya pendidik yang melalui daring ini sudah termasuk pada pendidik yang profesional gitu, karena dia juga bertanggung jawab atas tugasnya untuk mendidik para siswanya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Boleh menambahnya? Ya, boleh, silakan Erliana. Untuk seorang guru itu kan bisa dikatakan profesional itu kan ada beberapa persyaratan kan. Untuk yang pertama itu seorang guru itu bisa dikatakan profesional apabila dia merupakan sekurang-kurangnya setingkat sarjana gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Itu guru minimal itu harus pendidikan D4 atau S1. Nah, untuk yang kriteria kedua itu guru harus seorang ahli gitu. Sebagai seorang ahli itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam gitu. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu setelah memiliki pengetahuan tinggi, guru diminta untuk menunjukkan keterampilannya secara unggul dalam bidang pendidikan dan pembelajaran gitu. Sedangkan kalau misalkan guru yang hanya memberikan tugas atau duduk dalam yang tadi disebutkan untuk duduk menunggu jam pelajaran itu bisa dikatakan tidak memenuhi kriteria karena di sini guru itu dituntut untuk menunjukkan keterampilannya gitu, untuk memberikan ilmunya kepada murid-muridnya gitu. Dan yang terakhir itu untuk kriteria guru itu kan dikatakan profesional apabila bekerja dengan kualitas yang tinggi. Di sini bekerja kualitas yang tinggi yaitu pelayanan yang berkualitas dari seorang guru yang ditunjukkan melalui kepuasan dari para pengguna jasa guru, yaitu siswa sendiri gitu. Jadi di sini siswa harus merasa puas gitu, harus adanya kepuasan dari seorang siswa atas layanan yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Bisa dikatakan untuk guru yang seperti itu bisa dibilang tidak profesional karena tidak memenuhi kriteria untuk menjadi guru profesional. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman lain ada lagi yang mau menambahkan, menanggapi? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan serahkan ke Fauzan Irgi. Badannya dipersilakan. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Nurajizah. Pertanyaannya itu, tadi kan ada 4 peran tuh. Kalau salah satunya enggak dijalankan, apakah bisa dikatakan sebagai pendidik yang baik atau profesional? Menurut saya, itu tuh kalau itu semua tuh harus dicapai karena 4 peran guru tersebut merupakan dasar utama untuk menjadi seorang guru profesional. Jika memang belum bisa mencapai keempat aspek tersebut, maka guru tersebut harus berusaha untuk menaikkan kualitas dirinya untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan?
Baik, apakah ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Shania. Bagaimana menurut kelompok kalian jika tidak ada seorang guru pada suatu daerah, sedangkan wilayah tersebut banyak anak-anak kecil yang butuh pendidikan? Nah, kalau masalah seperti ini, itu penanganannya itu adalah peran dari pemerintah. Jadi pemerintah itu harus mengadakan atau membuat suatu program pemerataan pendidikan. Karena semua anak di Indonesia itu berhak untuk menerima pendidikan gitu. Jadi kita harus adil. Nah, peran dari pemerintah ini nih yang paling penting karena kan pasti seorang guru itu nggak semuanya itu ada di daerah-daerah tertentu kan. Kita tuh ya mungkin sekarang saya ada di Bekasi, mungkin nantinya saya akan mengajar di daerah sini atau kalian yang berada di daerah kalian akan mengajar di daerah kalian dan daerah-daerah lain yang tidak ada guru tersebut itu menjadi permasalahan. Nah, gimana solusinya itu nanti kembali ke program dari pemerintah yaitu program pemerataan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan gitu. Jadi nanti akan dikembalikan gimana ya? Solusinya itu ya nanti sama pemerintahnya gitu. Jadi mungkin kita sebagai guru misalnya nanti bisa memberikan ibaratnya saran gitu loh kepada pemerintah, misalnya PNS nanti dikirim atau diberangkatkan ke sana. Dan yang utama itu sebenarnya di sana itu bukan hanya tenaga pendidik aja, tapi tentang fasilitas gitu. Kalau misalnya di sana ada tenaga pendidik tapi fasilitasnya kurang memadai, itu nanti juga akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterbelakangan di suatu daerah tersebut gitu. Jadi kesimpulannya nanti kita bisa memberikan saran-saran yang membangun kepada pemerintah atau kita melibatkan diri dalam pemerataan pendidikan di Indonesia ini gitu. Apakah menjawab, Shania? Terima kasih, sangat menjawab banget, Fabel. Terima kasih kembali. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Ya, baik. Sepertinya sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Maftuha, kepada Ibu. Saya serahkan kembali. Ya, baik. Terima kasih, Nabila. Ini mohon maaf ya, Ibu terlambat masuk. Jadi tadi itu lagi di kampus, lagi ada kegiatan di kampus, ada visiting lecturer ya, ada dosen dari luar yang masuk mengisi kuliah. Jadi ada beberapa yang perlu diurus. Tolong tadi Ibu menulis 3 orang pada sesi pertama. Nah, yang sesi keduanya Ibu belum sempat tulis. Apakah bisa ini kan Hilmi, Naila, sama Anissa di sesi pertama ya. Nah, sesi kedua Sania. Siapa lagi? Sania saja. Putri dan Nadia, Ibu. Nadia Nur Abizah. Tolong di chat room ditulis ya. Ibu. Terus yang menambahkan tadi siapa? Saya baru nyatet 1 orang saja, Erlian. Siapa tadi yang ikut menambah? Erlian siapa tadi yang ikut menambahkan? Mungkin dari kelompok kami yang saling membantu menambahkan. Ya, kalau pemakalah udah otomatis harus jawab ya. Nggak usah Ibu catat lagi namanya, udah dicatat memang. Kelompok 4 nama pemakalahnya ini gitu. Nah, tema kita hari ini tentang pendidik ya. Pendidik itu kalau dalam undang-undang guru dan dosen.
Undang-Undang Pendidikan Nasional itu guru dan dosen. Pendidik. Tenaga pendidik, disebutnya tenaga pendidik. Kan ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidik itu guru dan dosen. Hanya mungkin kita akan lebih fokus kepada guru karena standar kerjanya tidak persis sama. Ya. Kalau dosen itu ada tridharma, perguruan tinggi, ya, yaitu bukan hanya mengajar pekerjaannya, tapi juga dia harus melakukan penelitian, dan dari penelitiannya harus menghasilkan karya tulis yang dipublikasikan, baik dalam bentuk buku atau jurnal, atau opini-opini yang dipublikasikan di media-media massa. Kemudian termasuk juga harus ikut seminar-seminar nasional, internasional, menjadi presenter, ya, artinya mempresentasikan di sana tulisan-tulisannya yang berdasarkan pada penelitian-penelitiannya. Itu dosen, guru nggak ada bagian itu. Kalau bagian mengajarnya sama, guru dan dosen ada, itu bidang mengajar, sama-sama mesti mengajar. Nah, punya murid sama-sama pada punya murid, cuma namanya kan beda. Kalau perguruan tinggi mahasiswa, kalau sekolah siswa, itu bedanya kan itu. Nah, kalau untuk bidang penelitian, guru tidak dituntut, tidak diharuskan melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya atau mempresentasikannya dalam berbagai konferensi. Itu guru nggak ada ke sana, tuntutan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada pengabdian masyarakat. Ya, dalam dosen itu selain mengajar, melakukan penelitian plus publikasinya, ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu betul-betul terjun di masyarakat. Boleh macam-macam bentuknya, mau jadi relawan misalnya, atau mau ikut organisasi kemasyarakatan, LSM, atau organisasi keagamaan. Plus juga atau melakukan berbagai pekerjaan yang sifatnya mendampingi, ya, atau membina satu komunitas tertentu. Hasil-hasil pengabdian masyarakatnya itu dipublikasikan juga, ya, itu ada yang bisa dipublikasikan, ada yang tidak. Nah, kalau dipublikasikan nanti itu dipaparkan dalam berbagai konferensi juga, seminar, atau dalam bentuk tulisan-tulisan di jurnal-jurnal. Itu biasanya. Atau misalnya di luar jurnalnya bentuk tulisan. Baterai saya, bentar ya, baterainya mau habis. Oke. Nah, guru nggak ada ke sana, pengabdian masyarakat seperti itu nggak ada, ya, tuntutannya. Jadi ada jenis pekerjaannya yang sama, tuntutan pekerjaannya sama, ada yang juga berbeda. Kalau guru, tenaga pendidik yang berjenis guru, ya, itu dia lebih banyak kegiatannya di sekolah sebetulnya, yaitu mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik. Kalaupun ada karya-karya tulis, itu tidak mesti berbasiskan penelitian, ya, tidak mesti berbasiskan penelitian. Itu boleh berbasiskan penelitian, bagus, tapi tidak jadi satu kewajiban sebagaimana dosen itu. Jadi prioritasnya berbeda, ya, skala prioritasnya berbeda. Lebih pada nanti mengajar, bagaimana mengajar dan mendidik yang baik, menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi, ya, lulusan yang memenuhi standar, baik apa, ilmu pengetahuannya, karakternya, keterampilannya, seperti itu. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu kan ada K1, K2, K3 sampai K4. K4 apa sampai K3, kalau nggak salah K4. Itu, ya. Nah, guru itu nanti dorongannya paling penelitian tindakan kelas, PTK. Nah, Anda nanti ada mata kuliahnya kalau nggak salah itu, semester berapa gitu.
untuk membuat penelitian tindakan kelas. Jadi penelitiannya itu difokuskan di dalam kelas dan di dalam sekolah. Nah, nanti lebih kepada apa? Lebih kepada metode pembelajaran, model-model pembelajaran, teknik evaluasi ke sana. Jadi yang sifatnya pedagogik yang berkaitan dengan langsung dengan proses pembelajaran siswa, ya, termasuk mulai dari metode, model, media, ya, kemudian sampai evaluasinya, asesmennya. Nah itu guru termasuk misalnya kalau mau mengkritisi kurikulumnya atau materi ajarnya juga diperbolehkan. Jadi itu ada sebutan beda. Jadi fokusnya nggak sama. Nah, kembali lagi ke pendidik. Ya. Pendidik kalau di Indonesia di undang-undang kayak tadi tenaga pendidik itu guru dan dosen. Nah, kalau dalam Islam pendidik itu disebut sebagai muallim, muaddib, murabbi. Nah, kalau kita mengacu pada istilah tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Nah, di kelompok 1 kalau nggak salah itu ya, itu ada pendidikan diistilahkan sebagai tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Berarti gurunya kalau tarbiyah murabbi, kalau ta'lim muallim, kalau ta'dib muaddib. Nah, kan gurunya seperti itu. Nah, nanti kinerjanya, batasan koridor pekerjaannya sesuai dengan pengertian tarbiyah, ta'lim dengan ta'dib. Nah, kalau murabbi seperti ini nanti batasan tanggung jawabnya, muallim itu seperti ini. Nah, itu sesuai dengan itu ya. Kayak ta'lim itu kan artinya pengajaran, hanya pada transfer ilmu pengetahuan. Berarti muallim itu guru yang hanya tanggung jawabnya hanya sebatas itu. Kalau tarbiyah itu kan lebih pada pendidikan yang sifatnya membimbing, mengasuh, merawat kan gitu ya. Nah, seperti menumbuhkan potensi-potensi kan gitu. Berarti murabbi, ya, murabbi, guru yang disebut murabbi itu yang ke arah sana. Ta'dib itu kan mencakup itu semua konon, tapi ada juga yang menambahkan bahwa ta'dib itu nanti mengarahkan juga pada eksistensi keilahian. Nah, itu ta'dib. Termasuk kepada akhlak, etika itu ta'dib. Maka mu'addib itu juga nanti tanggung jawabnya itu ke arah sana. Seperti itu. Malah kalau dalam sejarah Islam, sejarah pendidikan Islam, guru-guru pada masa zaman keemasan Islam, kalau yang Ibu baca dari berbagai referensi ya, zaman kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, itu disebutnya muaddib. Bukan murabbi atau muallim, disebutnya muaddib. Nah, termasuk guru-guru misalnya guru-guru yang mengajarkan para bangsawan, anak-anak raja itu disebutnya muaddib dalam berbagai referensi. Ya, seperti itu. Bukan ustadz juga, bukan. Ustadz kan seringkali diartikan juga guru ya. Tapi muaddib. Yang Ibu pernah baca dari berbagai referensi seperti itu. Nah, itu di makalah sudah Ibu baca, itu bagus ya. Itu guru sebagai ada sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing, itu bagus ya. Ini kutipannya juga sudah ada di sini, bagus, sudah pakai kutipan-kutipan, sudah rapi lah makalahnya ya. Nah, guru ya, pendidik dalam hal ini guru, kalau di undang-undang di peraturan regulasi yang ada di Indonesia ya, peraturan pemerintah PP atau peraturan menteri itu mesti memiliki 4 kompetensi. Kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Nah, dikutip nggak di makalah? Nabila, dikutip nggak di makalah? Seingat saya kayaknya belum, nanti ya, abis ini saya tambahkan Ibu. Oke. Nah, ini untuk semua guru atau calon guru ini harus tahu, karena inilah yang dipakai di Indonesia regulasi ini ya. Sekarang dipakai dan banyak sekali training-training yang ke arah sana. Kompetensi profesional berarti penguasaan terhadap bidang ilmu yang dia ajar. Kalau dia guru matematik, dia kuasai itu ilmu matematikanya.
Kalau dia guru biologi, dia kuasain ilmu biologinya gitu. Maka guru itu bagusnya mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kalau Anda lulusan tadris biologi, Anda jadi guru biologi. Nah, pasti Anda menguasai ilmu biologi, pengetahuan biologi. Kalau Anda disuruh mengajar sejarah, nah itu bukan bidang Anda. Nah, kompetensi profesional nanti berkaitan dengan itu juga. Nah, kompetensi pedagogik. Kalau kompetensi pedagogik itu berkaitan dengan cara mengajar. Nah, cara mengajar berarti guru bukan hanya pandai dalam atau menguasai ilmu pengetahuan dari mata pelajaran yang diampunya, tapi dia juga tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada siswa, bagaimana cara dia mendesain pembelajaran agar menyenangkan buat siswa, agar dia juga memahami karakteristik siswa. Misal kalau usia SD, bagaimana sih perkembangan kognitif, afektif, dan sosialnya. Nah, kalau usia remaja, SMP, itu bagaimana kondisi perkembangan kognitif, pada level apa sih? Level kognitif, kemudian sosial dan psikisnya. Nah, kalau SMA, remaja SMA itu ada pada level apa? Nah, itu guru itu juga mesti menguasai itu. Selain dia mengenal berbagai macam metode pembelajaran, model-model pembelajaran, penggunaan media digital, kemudian bagaimana termasuk bagaimana penggunaan bagaimana dia membuat atau memanfaatkan alat-alat peraga atau berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu nanti berkaitan, karena itu apa? Karena itulah yang akan dipakai ketika guru itu melakukan proses pembelajaran. Nah, kita tahu yang namanya mengajar sekarang ini bukan transfer ilmu pengetahuan. Gurunya pandai menguasai materi-materi ajar, kemudian dia memberikannya menjelaskan kepada siswa pakai metode ceramah. Enggak lagi begitu modelnya, model pembelajaran sekarang. Tetapi bagaimana siswanya aktif, active learning. Nah, bukan guru yang aktif. Kalau guru yang aktif siswanya pasif, itu kecenderungannya adalah nanti guru tidak bisa mengcover seluruh siswa. Ada siswa yang cepat sekali menangkap penjelasan guru dengan mendengarkan, tapi ada siswa yang nggak bisa. Karena modalitas belajar pada masing-masing anak itu, pada siswa macam-macam. Modalitas belajar itu cara dia menyerap materi pelajaran atau informasi. Ada yang cepat sekali informasi itu diserap melalui pendengaran, ada yang lebih cepat melalui penglihatan, berarti dia harus membaca. Ada yang lebih cepat, dia harus bergerak, jadi berbuat, learning by doing-nya. Nah, gitu. Jadi guru makanya nanti dalam proses pembelajaran biasanya menggabungkan berbagai metode. Ada metode yang punya dia fokus pada menggunakan, nanti siswanya akan lebih banyak menggunakan pendengarannya atau yang matanya atau justru berbuat. Nah, biasanya dalam proses pembelajaran itu guru harus pandai mendesain itu. Nah, mendesain itu agar apa? Agar siswa-siswanya tidak bosan belajar. Dalam belajarnya itu dia nggak bosan ketika belajar di kelas itu misalnya. Dia nggak bosan karena bervariasi kegiatannya. Dan itu menguntungkan secara seimbang untuk seluruh siswa. Karena siswa di kelas itu banyak macam-macam dia cara belajarnya. Ada yang senang sepi, ada yang senang rame, ada yang dia kagak bisa diem, kan begitu itu murid-murid itu. Nah, itu guru mesti bisa memahami itu dan mengcover semuanya. Selain guru juga mesti menguasai isi materinya. Nah, tadi profesional dengan pedagogik gitu. Termasuk guru kan membuat RPP. Nah, RPP itu bagian kompetensi pedagogik. Dalam RPP kan nanti guru sudah membuat perencanaan, namanya juga RPP, rencana, R-nya itu kan. Nah, guru kan membuat perencanaan, berarti kalau materinya ini
di kelasnya kelas ini, oh murid-muridnya di kelas A ini modelnya kayak gini. Nah, materinya ini, jam belajarnya dari jam sekian sampai jam sekian, yang akan kira-kira dilakukan oleh siswa adalah ini kegiatannya. Dan guru juga akan melakukan kegiatannya ini. Nah itu desain, itu di RPP ada. Jadi didesain oleh guru. Nanti untuk mengetahui apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau tidak, berarti kan harus ada asesmen, penilaian, evaluasi. Nah, guru juga mendesain evaluasinya, membuat soal-soal gitu kan. Soal-soal kalau untuk setiap pertemuan, soal itu kan nggak mesti soal tertulis, bisa aja dalam bentuk lisan ditanyakan gitu untuk mengetahui saja. Oh, udah rata-rata ini udah menguasai materi ini. Nah, itu semua didesain oleh guru. Atau guru mau membuat soalnya dalam bentuk tertulis, tetapi kan mesti dia pilih kira-kira berapa soal, nanti pertanyaannya itu seperti apa kalimatnya. Nah, itu kan guru rancang semua. Nah, itu kompetensi pedagogi. Ya. Nah, jadi guru juga mesti memiliki ilmu dan teknik-teknik mengajar seperti tadi. Selanjutnya ada kompetensi apa tadi? Kepribadian. Nah, guru kan selama ini menjadi contoh teladan. Kepribadian itu berarti dia memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang patut diteladani oleh murid-muridnya sehingga memiliki wibawa. Apa yang diberitahukan oleh guru kan diikutin oleh siswa, rata-rata gitu. Nah, kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus, etikanya bagus, seperti itu. Baik yang berhubungan dengan siswa maupun juga yang berhubungan dengan misalnya orang tua siswa, misalnya kayak gitu ya. Kemudian dengan sesama guru dan nah, kepribadiannya lah bagus ya, kepribadian. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial mungkin lebih ke hubungan ya. Nah, kalau tadi kepribadian guru, jadi inner si gurunya. Kalau sosial mungkin lebih ke interpersonalnya ya. Hubungan dia dengan sesama guru, tadi yang Ibu sebut itu masuknya ke sosial ya, bukan kepribadian. Kemudian hubungan bagaimana interrelasi dia di dalam sekolah dan interrelasi dia di dalam kelas, termasuk juga bagaimana ketika dia misalnya menghadapi orang tua siswa, wali siswa dan seterusnya, kayak gitu. Nah, termasuk kalau misalnya di sekolah itu ada masyarakat sekitar, di lingkungan sekolah ada masyarakat sekitar, nah itu juga bisa kita masukkan ke dalam bagian kompetensi sosial. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, 4, guru itu dalam regulasi di Indonesia itu diminta memiliki 4 kompetensi tadi. Maka untuk menjadi guru itu perlu kematangan emosional. Untuk menjadi guru perlu punya kepribadian yang sudah dewasa. Itu bukan hanya pinter. Bukan hanya pinter dan cerdas, bukan hanya bergelar sarjana, tetapi juga dia mampu membawa dirinya sebagai guru. Karena ada kompetensi kepribadian dan sosial tadi. Gitu ya. Nah, bagaimana dalam Islam? Dalam Islam juga sama. Guru itu dituntut menjadi teladan ya, uswatun hasanah. Dari mana? Kita lihat misalnya Rasulullah itu kan dianggap sebagai guru buat sahabat-sahabatnya. Ditempatkan sebagai guru untuk sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah itu memperlihatkan keteladannya, uswatun hasanah gitu itu. Kemudian dalam Islam juga, ini kode etik, kita bicara kode etik ya. Kode etik itu kan norma-norma, asas-asas yang kira-kira perlu menjadi, dan itu menjadi pijakan guru dalam berlaku dia sebagai guru dan manusia. Karena profesi dia sebagai guru itu bukan tidak hanya melekat di sekolah, tapi setelah dia selesai pulang ke rumah pun orang menyebutnya Bu Guru atau Pak Guru. Nah, orang melihat memandang profesinya kan, walaupun itu di luar tempat kerjanya, di luar sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam Islam itu ada tambahan bahwa guru itu selain bisa menjadi teladan, juga dia bisa
berlaku adil ya. Jadi siswa-siswanya itu diperlakukan secara adil. Nggak ada itu pilih kasih dia lebih berat, nggak ada. Itu perlakuan yang adil itu. Kemudian mengajar dan mendidik itu didasari dengan kasih sayang. Nah, maka kalau mengajar dan mendidik didasari dengan kasih sayang, biasanya orang seperti itu akan tidak mengukur segala sesuatunya dari uang atau dari materi. Karena dia akan menyayangi siswa-siswanya. Nah itu. Kemudian ketika dihadapkan pada siswa-siswa yang nakal, yang bermasalah, nah dia juga akan memandang itu sebagai bentuk, ketika dia mesti melakukan beberapa hal, dia akan melihat siswa itu bukan sebagai musuh, tetapi dia melihatnya sebagai orang yang perlu disayangi, maka perlu dibetulkan. Dibetulkan apa? Mungkin perilakunya yang perlu dibetulkan. Jadi kalaupun nanti dihukum, itu hukuman yang tidak didasari oleh amarah atau emosi. Coba, kalau kita misalnya sedang marah, sedang emosi, kita nyubit orang, itu biasanya tenaganya akan lebih kenceng daripada kalau kita nyubit tanpa emosi. Nah gitu. Nah itu contoh ketika perilaku kita didasari oleh emosi, maka tujuan kita pun itu bisa jadi tidak sampai. Kita nyubit adik kita misalnya, nyubit adik kita. Maksudnya nyubit adik kita itu sekedar memberi hukuman ringan aja karena dia misalnya udah numpahin air atau mau berantakin kue atau apalah, bikin berantakan gitu. Kita nyubit dia itu atau kita ngomelin dia itu tanpa emosi, dengan satu lagi dengan emosi. Tentu beda cara kita ngomelinnya atau cara kita nyubitnya. Dia juga akan merasakan hal yang berbeda. Tujuan kita adalah mendidiknya, memberi semacam peringatan. Ya, itu nggak bagus dan itu jangan lagi dilakukan, maka saya hukum, kurang lebih begitu. Maka kamu kakak hukum, maka kamu oleh abang dihukum, maka kamu oleh mbak atau oleh teteh dihukum. Nah, ada kita begitu misalnya. Nah, kita tujuannya itu mendidik, memberitahukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita misalnya sambil marah-marah, sambil emosi, yang ada berantem nanti. Tujuan utamanya nggak tercapai. Nah, seperti itulah diharapkan guru makanya guru melihat siswa-siswa atau melakukan proses pendidikan itu dengan kasih sayang seperti itu. Emosi itu dikurangi sebisa mungkin, gitu ya. Menghukum itu sah-sah saja, tidak ada larangannya, tetapi tidak dengan emosi atau amarah yang diikutkan di dalamnya. Maka nanti efeknya akan berbeda, ya seperti itu. Oke, selanjutnya dalam Islam itu ada niat karena Allah itu ikhlas, itu selalu dibawa dalam semua pekerjaan, termasuk guru. Nah, guru itu juga nanti murid, kalau ada bagian murid itu peserta didik itu juga sama, belajar itu niatnya karena Allah. Sama guru juga kalau dalam Islam itu etika pertamanya itu karena Allahnya, itu mesti ada. Itu pertama, itu biasanya suka disebutkan lillah, itu tulusnya itu. Gitu. Tetapi mungkin kalau zaman sekarang karena guru sudah dijadikan sebuah profesi sebagaimana pekerjaan yang lain, maka guru dianggap sebuah pekerjaan. Ya, guru dianggap sebagai sebuah pekerjaan, di mana kalau ada satu pekerjaan dilihat beban kerjanya, maka itu berkorelasi dengan rewardnya. Rewardnya itu berupa honor, gaji, ya, dan lain-lain. Nah itu sekarang manajemennya sudah seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Karena zamannya sudah berubah, di mana segala sesuatu sekarang diukurnya dengan uang. Segala sesuatu sekarang diukur dengan uang, sehingga orang yang terutama di kota-kota ya, kecuali yang di daerah terpencil itu mungkin nggak terlalu signifikan mata uang itu atau uang itu. Tapi kalau di daerah perkotaan
atau lebih ke pinggir juga, ke desa, itu segala sesuatu udah banyak yang diukur dengan uang. Karena banyak hal mesti dibeli dengan uang, termasuk banyak hal mesti dibeli dengan uang, seolah-olah uang itu sudah menjadi, orang tidak bisa hidup tanpa uang, seolah-olah begitu, kalau zamannya udah begitu. Maka ketika guru dijadikan sebagai sebuah profesi, pekerjaan yang nanti ada penghitungan upahnya, itu tidak salah karena memang kondisinya mengharuskan seperti itu. Sebagaimana pekerjaan yang lain, dokter misalnya. Kemudian pekerjaan apa lagi? Misalnya orang-orang yang bekerja di bidang arsitek, misalnya sekarang ya. Influencer pun sekarang kan sama saja. Gamer juga sama saja. Dan lain-lain, sekarang pekerjaan seperti itu. Sekarang ustadzah pun sama saja. Manajemennya udah manajemen seperti itu, terutama di perkotaan. Nah, kalau dalam Islam seperti itu ya, sebetulnya ada etika yang nomor satu adalah karena Allahnya itu, ikhlasnya itu. Oke, di samping itu ya, kalau kita bicara tentang kode etik guru, itu ada yang sudah dibuat biasanya oleh organisasi-organisasi profesi, misalnya PGRI. Ya. Guru itu kan punya banyak wadah sekarang ini, wadah-wadah profesi atau organisasi profesi. Biasanya mereka suka bikin kode etik guru, misalnya tentang bagaimana guru bisa memelihara hubungan baik dengan orang tua siswa, bagaimana guru bisa bersama-sama dengan guru yang lain meningkatkan mutu sekolahnya gitu. Bagaimana guru juga mengembangkan dirinya, meningkatkan mutu dirinya sebagai guru sehingga bisa mengangkat martabat profesi guru seperti itu. Nah, kemudian misalnya bagaimana guru juga bisa membimbing anak-anak didiknya itu menjadi manusia yang berguna. Nah, itu banyak. Kode etik guru itu biasanya dibuat oleh organisasi-organisasi profesi guru. Itu. Nah, kalau di sini ada pertanyaan Amelia misalnya ya. Ada guru yang pendidik yang kerjaannya kayak begitu. Nah, itu berarti tidak bisa disebut pendidik yang baik tentu atau profesional. Kalau begitu saja, karena dia tidak melakukan fungsi atau tanggung jawabnya sebagai guru yang tadi. Ya. Nah, kemudian kalau untuk kuliah daring nih seperti ini. Nah, kuliah daring tentu berbeda dengan kuliah luring. Atau misalnya sekolah yang daring online dengan sekolah yang luring tentu nggak sama. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya membawa konsekuensi, kelebihannya membawa konsekuensi. Sama saja. Di kuliah online ada konsekuensinya, di kuliah luring juga ada konsekuensinya. Masing-masing ada konsekuensi. Tidak ada yang sempurna. Secara kuliah daring itu sempurna, nggak ada kurang lebihnya. Kuliah luring juga sama, ada kurang ada lebihnya, sama saja seperti itu. Ya, ada kurang ada lebihnya. Nah, nanti insya Allah mungkin setelah hari raya atau setelah UTS bisa jadi kita mulai luring ya kuliahnya. Insya Allah seperti itu. Oke. Nah, setiap guru ya, tidak ada guru yang tidak berproses untuk meningkatkan mutu dirinya, baik sebagai manusia ataupun sebagai guru. Dosen juga sama, siswa juga sama. Karena manusia itu tidak ada yang pernah selesai berproses kecuali dia meninggal. Ya, baik murid, guru, dosen, mahasiswa, itu semuanya manusia yang memiliki proses selama hidupnya. Jadi kalau Anda menemukan ada guru yang kira-kira menurut Anda etikanya dalam hal tertentu masih kurang, Anda tidak perlu berlebihan
membicarakan atau menjelek-jelekannya di belakang. Karena guru tersebut sedang berproses menuju lebih baik. Akan lebih baik Anda mendoakannya. Atau kalau Anda akan memberitahunya, beritahukanlah dengan cara yang etis. Begitu. Begitu juga guru. Ketika guru melihat siswa-siswanya, sama saja. Siswa-siswa itu semuanya berproses. Maka guru perlu memiliki yang tadi yang namanya ilmu psikologi itu, psikologi perkembangan. Ya. Ketika menghadapi siswa yang nakal seperti apa, nakal itu berarti kan tidak memenuhi kriteria terpuji atau tidak memenuhi parameter yang parameter kedisiplinan misalnya, parameter kejujuran. Nah, itu kan bisa disebut nakal. Parameter kebaikan, nah itu kan bisa disebut sebagai nakal. Ada murid-murid yang seperti itu, ada. Ada murid-murid yang memenuhi parameter kebaikan, kedisiplinan, kejujuran, ada. Guru yang belum memenuhi parameter profesional ada. Guru yang sudah memenuhi parameter profesional juga ada. Nah, semuanya berproses dalam kehidupan ini. Seperti itu. Ya. Jadi sama, guru tidak bisa langsung menjustifikasi siswa pasti begini begitu, tidak. Perlu dilihat dulu secara keseluruhan, ya. Maka itu ketika ada permasalahan biasanya tidak langsung dihakimi, tetapi dipanggil biasanya, ditanya dulu permasalahannya apa. Kecuali memang permasalahan itu permasalahan yang sudah lama dimiliki oleh siswa. Sama juga siswa terhadap guru juga sama seperti itu, ya. Nah, mungkin itu tambahan dari Ibu. Sebentar, ini Amelia sama Nadia ya. Nadia ini 4 peran itu apa? Yang kompetensi tadi bukan? Nadia. Ya, Ibu. Yang 4 peran itu kompetensi tadi bukan? Yang Ibu bilang. Iya Bu, yang sebagai motivator, fasilitator itu Bu. Oh, oke. Nah, itu. Motivator, fasilitator, pembimbing ya. Yang itu yang Iya, di Ibu. makalah ya. Iya Bu. Oke ya, seperti itu. Nah, guru itu biasanya banyak training-training ya. Banyak seminar, biasanya banyak seminar-seminar, workshop, kemudian pelatihan-pelatihan yang berusaha untuk mengarahkan guru menjadi pendidik yang profesional. Ya, pendidik profesional itu baik sebagai, kalau kita mau pakai istilah yang di makalah, baik sebagai fasilitator, pembimbing, motivator maupun sebagai sumber informasi ya, kalau di makalah kan. Nah, kita harus lihat guru itu berproses ya. Nah, kalau kita sebagai siswa, kita lihat guru-guru itu berproses untuk menjadi tenaga profesional. Sama, guru juga mesti melihat siswa-siswanya berproses sama juga. Tapi yang paling penting adalah apakah baik guru atau siswa mau nggak menjalani proses itu? Kemudian serius nggak dia untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih profesional? Baik guru yang profesional maupun sebagai siswa yang nanti akan lebih baik lagi. Kalau siswa tidak pakai istilah profesional ya. Kalau guru biasa pakai istilah profesional. Begitu ya. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Cukup mungkin dari Ibu. Ada yang mau menambahkan boleh atau mau bertanya ke Ibu boleh. Iya itu.
Itu jelek nggak punya Ibu aja? Punya Bu Erba itu bagusan nggak? Anaknya aja. Coba. Oke ya, kalau nggak ada yang bertanya, kalau nggak ada yang bertanya ke Ibu, nggak ada yang mau menambahkan, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Oke. Nah, ini Amelia ini namanya Amelia Putri bukan? Iya, Ibu. Amelia Putri ya. Oh iya, ini ada nama Amelia Putri. Soalnya di chat nih Amelia saja yang Ibu tulis. Di catatan Ibu Putri saja. Ini Amelia Putri ya. Oke. Oke, cukup? Ya, cukup ya. Ini baik, sampai jumpa insya Allah minggu depan ya. Fi amanillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Keluar yang pada tidur.